Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifan Nur Alisa Putri dengan NIM 245211206, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F. Kepada yang terhormat, Bapak Asep Maulana Rohimat, SHI, MSI, CCC, mohon izin saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai analisis makosid syariah dan ekonomi politik pada suatu industri atau UMKM. Di sini saya mengambil industri wisata edukasi religi yang ada di Boyolali, yaitu wisata edukasi religi Kolbu. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan bagaimana tujuan syariah atau makosid syariah yang diterapkan di industri wisata religi Kolbu ini. Wisata religi Kolbu ini merupakan wisata edukasi religi Islam yang terletak di Boyolali, tepatnya di Dusun 2, Karanggeneng, Boyolali. Wisata ini merupakan miniatur atau bangunan yang diperkecil menyerupai bangunan-bangunan yang ada di Mekah seperti Ka'bah, Jabal Rahmah, Padang Arafah, Bukit Safa Marwah, Masjid Nabawi, dan juga ada tempat mengambil air zam-zam. Kemudian untuk retribusi untuk memasuki wisata ini yaitu 20.000 untuk umum dan 10.000 untuk pelajar. Biasanya tempat wisata ini digunakan untuk masyarakat setempat dan para pengunjung dari luar kota Boyolali untuk melakukan ibadah manasik haji. Makosid syariah yang diterapkan di industri wisata edukasi religi Kolbu ini, yang pertama yaitu ad-din atau memelihara agama. Memelihara agama artinya dalam industri pariwisata edukasi religi Kolbu ini akan menciptakan pengalaman baru dengan diberikan fasilitas ibadah yang baik. Kemudian dapat menambah pengetahuan tentang agama pada setiap individu, juga akan menghidupkan agama Islam pada setiap kehidupan individu yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu hasbun nafs atau pemeliharaan jiwa. Di industri wisata edukasi religi Kolbu ini akan menciptakan ruang atau kesempatan untuk para individu agar mereka dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui refleksi dan refreshing. Ini akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan iman dan takwa serta meningkatkan hubungan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ketenangan batin pada setiap individu. Yang ketiga yaitu hasbun akal atau pemeliharaan akal. Para wisatawan akan mendapatkan edukasi atau pengetahuan baru yang dapat memelihara akal mereka serta memotivasi umat Islam untuk terus belajar. Yang keempat yaitu hasbun mal atau pemeliharaan harta. Dari perspektif ekonomi, industri pariwisata Kolbu ini akan meningkatkan atau membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal seperti pedagang, membuka restoran atau tempat makan yang halal, juga bisa menjadi pemandu wisata di dalam objek wisata religi Kolbu ini. Wisata Kolbu ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Boyolali untuk meningkatkan politik ekonomi di Indonesia, khususnya ya di kota Boyolali. Wisata Kolbu ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi dan juga dapat diintegrasikan pada kebijakan ekonomi berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat atau sekitar. Selain itu, di sekitar wisata edukasi religi Kolbu ini juga terdapat para pedagang yang menjajakan atau menjualkan makanan halal karena mengetahui bahwa notabene atau mayoritas pengunjung di wisata ini adalah pemeluk agama Islam. Ini dikaitkan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Pada ayat ini memerintahkan umat Islam untuk makan makanan halal dan menjauhi larangan Allah, yaitu mengikuti langkah setan. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Nah, pada ayat ini ditegaskan bahwa seseorang hidup di dunia ini harus memperbanyak amal soleh karena amal soleh adalah sesuatu yang sifatnya kekal abadi dan akan mendapatkan balasan dari Allah nanti apabila sudah di akhirat. Nah, pada wisata edukasi religi Kolbu ini akan mengajak orang untuk meningkatkan amal soleh mereka dengan meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.